Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin bakwan udang ya. Nah, buat kalian yang pertama kali masak atau buat kalian yang pengen lagi bikin takjil nih, nah cobain deh bikin bakwan goreng udang ini. Cara buatnya gampang banget, ditambahin udang kayak gini jauh lebih enak ya. Tuh, hasilnya banyak banget. Satu resep jadinya sebanyak ini nih. Kalau dijual pun juga oke banget ya. Nah, buat kalian yang penasaran, ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan gelas blender ya. Di sini aku ada 5 siung bawang putih. Ini aku potong kecil-kecil biar nanti bisa lebih halus. Lanjut di sini aku ada bawang merah. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung juga ya. Tiga buah atau 3 butir kemiri, ini juga kita potong-potong juga. Setelah itu langsung aja kita tambahkan air. Untuk airnya totalnya 350 ml ya. Ini aku kasih sedikit biar kita mudah untuk halusinnya. Langsung aja kita haluskan menggunakan blender ya. Setelah bumbunya halus, kita langsung potong-potong untuk sayurnya ya. Di sini aku ada wortel, aku pakai 100 gram aja, dan ini langsung aja kita potong seperti korek api ya. Lanjut di sini aku ada kol. Untuk kolnya aku juga pakai 100 gram. Jangan lupa bagian bonggolnya ini kita buang dulu. Setelah itu langsung aja kita iris tipis ya. Ini udah seperti ini aja. Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Di sini aku ada 150 gram kecambah. Ini kita masukin semua. Lanjut ya, kita bakalan potong-potong juga untuk daun-daun lainnya. Di sini aku ada daun bawang. Aku pakainya 2 batang atau 2 helai kayak gini. Ini langsung aja kita iris tipis ya. Lanjut untuk daun selanjutnya, di sini aku ada seledri ya. Untuk seledrinya aku pakai 5 batang atau 5 helai kayak gini. Ini sama kita potong tipis-tipis juga. Jadi kita iris aja semuanya ya. Ini langsung aja kita pindahkan ke wadah yang tadi ya. Kita masukin semuanya lalu kita tambahkan tepung. Di sini aku ada tepung terigu, aku pakainya sebanyak 200 gram aja ya, atau kurang lebih 20 sendok makan tepung terigu. Jadi buatnya nggak harus pakai timbangan ya. Nah, cocok buat kalian yang nggak punya timbangan di rumah nih. Lanjut kita tambahkan tepung beras ya. Untuk tepung berasnya kita pakai 50 gram atau 5 sendok makan kayak gini nih. Tepungnya udah masuk semua, kita tambahkan perasa ya. Untuk perasanya aku pakai lada bubuk seperti ini, dan kurang lebih aku pakainya 1 sendok teh seperti ini ya. Lanjut kita tambahkan garam. Untuk garamnya aku juga pakai 1 sendok teh kayak gini, jadi agak munjung untuk garamnya. Dan setelah itu aku bakalan tambahin juga kaldu ayam atau royco bubuk kayak gini. Kita tambahkan 1 bungkus ya.
Lanjut kita tambahkan baking powder ya. Untuk baking powdernya kita pakai yang double acting dan aku cuma pakai 1 sendok teh aja. Kalau misalnya nggak ada yang double acting, kalian boleh pakai 2 sendok teh. Lanjut ya, bumbu halusnya kita masukin semuanya seperti ini, dan kita nanti tambahkan juga total air yang tadi sambil kita bersihkan blender yang tadi. Kalau semua bahan sudah masuk seperti ini, langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya. Sebenarnya masih ada satu bahan lagi yang belum aku masukin, itu margarin ya. Karena margarinnya masih belum leleh, jadi kita aduk dulu. Jadi untuk margarinnya aku menggunakan 1 sendok makan margarin, dan itu aku tim di dalam magicom atau di tempat penanak nasi, dan itu kita biarkan sampai dia mencair dulu. Setelah mencair baru kita masukin. Ini kita aduk dulu aja ya. Nah, ini udah tercampur merata ya. Setelah tercampur merata seperti ini, baru kita masukkan margarin yang udah leleh. Nah, ini aku ambil dulu, dan ini aku pakai 1 sendok makan aja, dan ini udah aku tim ya. Jadi ngomongnya itu di tim. Aku nggak tahu bahasa tim itu singkatan atau kepanjangan. Pokoknya ini di tim dulu. Coba deh buat kalian yang tahu tim itu maksudnya apa ya? Itu bahasa Inggris kah atau bahasa mana gitu? Nah, kalau kalian yang tahu langsung aja kalian komen di bawah ini ya. Nah, setelah margarinnya masuk, langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya. Nah, setelah tercampur merata, kita langsung aja cetak. Kenapa kita perlu cetak? Biar kita mudah menghitungnya. Kalau kita nggak pakai cetakan, kita agak sulit nih. Ini berapa hasilnya, dan ini nanti kita mau jual pun jadi bingung. Nah, pastikan kalau buat kalian yang pengen jualan harus menggunakan cetakan ya. Biar nanti kalian mudah untuk menghitung berapa profit dan berapa keuntungan yang bisa kalian dapetin kalau kalian jualan gorengan ini. Nah, untuk cetakannya ini ya, aku pakai yang model seperti ini nih. Nah, sebelum kita pakai, kita langsung panasin dulu. Jadi kita taruh ke belakang dulu ya. Ini langsung aja kita panasin minyak goreng, dan langsung aja kita celupin cetakan bakwan kayak gini. Ini kita biarkan panas sampai dia nggak ngeluarin gelembung sama sekali. Dan pastikan juga kita udah siapin udang yang udah kita bersihkan kayak gini. Jadi kotorannya udah kita bersihkan ya. Buat kalian yang nggak suka bagian kepala atau bagian yang tajam-tajamnya, boleh banget dipotong dulu. Nah, ini udah nggak ngeluarin gelembung sama sekali. Langsung aja kita cetak seperti ini ya. Nah, kalau kita nggak panasin dulu, biasanya dia gampang lengket. Dan ini juga karena dia masih baru, biasanya juga bakalan lengket untuk pertama kali ya. Nah, setelah kita cetak kayak gini, langsung aja kita tambahkan udang di atasnya kayak gini ya. Setelah itu langsung aja kita celupkan, dan sambil digoyang-goyang juga boleh ya. Nah, buat kalian yang pengen bikin bakwan kayak gini, pastikan juga punya cetakan kayak gini ya. Biar apa? Biar kalian tuh bisa ngitung juga nih. Biar kalian tuh buat jauh lebih cantik juga hasilnya. Jadi buat kalian yang mau beli, aku udah sematin juga linknya di deskripsi ya. Dan juga kalian bisa klik di pojok kiri bawah sini. Aku bakalan kasih juga keranjang pembeliannya di sana. Nah, ini kalian bisa bantu kalau misalnya pertama kali dia agak susah ya. Karena memang pertama kali itu memang agak lengket, itu hal yang wajar. Nah, tapi ini nggak terlalu sih, ini cuman sedikit aja yang masih lengket, nggak apa-apa. Nah, kita bantu aja ya, kita bantu seperti ini. Dan ini udah copot sendiri, dan hasilnya cakep kan? Nah, buat kalian yang belum punya, langsung check out sekarang juga di pojok kiri bawah sini. Nah, ini langsung aja kita bersihkan biar nanti adonan yang kedua dia nggak lengket lagi. Nah, setelah bersih seperti ini, kita rendam lagi ya. Kita rendam lagi untuk cetakannya, dan kalau udah mulai panas lagi baru kita cetak lagi. Nah, caranya kayak gitu aja, mudah dan simple banget. Untuk masaknya kita menggunakan api besar ya. Biar apa? Biar bagian luarnya tuh crispy dan bagian dalamnya tuh kenyal-kenyal lembut kayak gitu. Nah, simple kan? Nah, ini kita cetak dan kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya. Nah, ini warnanya udah cakep banget ya, dan udah tampak crispy juga. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Hasilnya sebanyak ini nih. Kalian boleh hitung sendiri atau kalian bisa cek di deskripsi. Aku udah tulisin lengkap ide bisnisnya. Nah, buat kalian yang tertarik mau jualan gorengan bakwan kayak gini, apalagi bakwan udah kayak gini, langsung deh kalian praktekin di rumah. Kalau benar-benar enak, kalian boleh langsung jualan. Bakwan itu nggak lengkap kalau nggak ada cabai rawit kayak gini ya. Nah, jadi pastikan kalian beli juga cabai rawitnya. Dan ini dia, kita tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Tuh,
tampilannya cakep, udangnya juga menarik banget tuh. Jadi kalau mau beli udangnya jangan yang terlalu besar, cukup yang kecil-kecil kayak gini aja. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener crispy di luar, lembut di dalam, dan bakwannya minyaknya nggak terlalu banyak. Ini enak banget. Cobain deh. See you the next video. Thank you.